pekerjaan komunikasi pemerintah itu kalau menurut gue ya ada beberapa hal prinsip yang tidak tersampaikan ke publik. Bagaimana nih nanti apakah Pak Prabowo bisa mengalokasikan anggaran baru untuk kementerian-kementerian baru ini? Jawabannya adalah 2,3 triliun Menteri Kebudayaan yang berasal dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, anggarannya lebih besar daripada Menteri Hak Asasi Manusia. Jumlahnya bulat dari semua mata anggaran kementerian lembaga yang jumlahnya bulat 71.000.000 itu adalah Badan Gizi Nasional, karena pasal 20 ayat 1 huruf M disebutkan bahwa perubahan anggaran belanja negara. Namanya tahu Mulyono. Waduh. Kok bisa persis ya? Self censored ini. Ini ketakutan periode 10 tahun. Apakah akan berlanjut 5 tahun lagi? Berlanjut begitu. San, gue pengen ngomongin tentang anggaran kementerian-kementerian baru. Ini duit-duit nih, pusing. Ini duit-duitan nih. Tapi ini menjadi penting karena supaya sebagian publik mungkin bisa mendapatkan gambaran lah. Karena pekerjaan komunikasi pemerintah itu kalau menurut gue ya ada beberapa hal prinsip yang tidak tersampaikan ke publik, terutama yang keluar dari pembicaraan akhir-akhir inilah tentang anggaran-anggaran kementerian akan bengkak dan sebagainya gitu. Nah, gue tuh pengen menyampaikan begini, ada setidak-tidaknya 14 kementerian baru dan 3 Menko baru. Ya. Nah, pertama nih dari Menteri Hukum dan HAM. Ya. Nah, Menteri Hukum dan HAM ini lucu nih Dan. Ini kementerian yang cuman mecah dirjennya menjadi menteri. Lalu ada Menko baru. Jadi sebetulnya itu Menkonya itu Menteri Hukum dan HAM sebetulnya. Menteri yang lama. Menkumham yang lama. Menkumham yang lama. Nah, ini anggaran Menkumham di anggaran 2025 itu sebesar 21,2 triliun rupiah. Ya. Lalu dipecah jadi 3. Jadi sebetulnya ada 3 kementerian yang sebelumnya itu dirjen, San. Yang pertama Dirjen Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di anggaran Dirjen Imigrasi itu adalah 3,4 triliun. Oke. Lalu anggaran pemasyarakatan itu anggaran untuk mengelola penjara ya, LP, lapas itu adalah 9,2 triliun. Lalu Direktorat Jenderal Hukum itu yang mengurusi proses perundang-undangan, perizinan dan sebagainya itu 3,4 triliun. Dan nggak heran sebetulnya kalau Pak Natalius Pigai itu protes karena Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Hukum dan HAM itu itu triliun. Ini kalau kata Pak Pigai, you know. Saya sudah baca. Dirjen HAM itu hanya 83 miliar setahun. Nah, dari 83 miliar itu hanya 35 miliar untuk program dan 47 miliar untuk dukungan manajemen, artinya untuk operasional. Jadi untuk program yang sifatnya penguatan HAM itu hanya 35 miliar setahun, mengcover seluruh Indonesia. Memang itu kecil sekali. Tapi kalau yang diminta Pak Pigai itu adalah 20 triliun, artinya bikin Menko sendiri. Bahkan lebih besar dari Direktorat Jenderal Lapas. Iya, benar. Nah, ini gue kira dan ini juga orang harus tahu lah gitu. Dan ini juga sih menurut gue kayak Pak Pigai ya minta 20 triliun. Selama ini fungsi HAM di Kemenkumham itu tidak ada fungsi penindakan. Iya, betul. Ketika ada pelanggaran HAM. Toh dan selama ini juga tidak atau belum mampu mewujudkan pengadilan HAM publik. Yes. Jadi 20 triliun itu buat apa? Untuk apa ya? Kalau penindakan tetap di Polri misalkan, ya kan untuk yang ke situ, atau di kabupaten kota juga nggak bisa sinkron dengan Kemendagri gitu, misalkan ada badan HAM tersendiri atau apa dan lain-lain. Ke bawahnya tuh gimana? Ke bawahnya gimana gitu. Terus 20 triliun buat apa gitu. Betul. Nah, yang kedua yang dipisah nih kan adalah Menteri Koperasi dan UMKM. Di anggaran 2025 anggaran kementerian ini sejumlah 937,1 miliar. Kecil sekali. Lalu
di bawahnya itu fungsi koperasi dan UMKM itu menyebar ke semua program. Ada program pembinaan, program penguatan dan sebagainya. Jadi untuk Kementerian Koperasi dan UMKM sepertinya akan jauh lebih repot untuk dipisahkan. Bisa-bisa. Karena program pemberdayaan dan seterusnya itu satu tarikan tuh antara UMKM dan koperasi. Jadi dia tidak dipisah. Jadi butuh waktu lebih lama untuk mengurai dan memisahkan. Andai kata anggaran 937 itu mau dibagi dua, katakanlah begitu. Kalau tadi di Kementerian Hukum dan HAM kan relatif sedikit lebih mudah, karena tinggal melepaskan saja tuh dirjen-dirjennya. Artinya kalau untuk program tidak terlalu sulit lah gitu ya. Kalau dari sisi administrasi kepegawaian mungkin itu yang agak challenging. Nah, kemudian kementerian yang ketiga adalah PUPR. PUPR juga anggarannya itu 116,2 triliun, San. Betul. PUPR. Nah, di bagian perumahannya itu hanya 4,5 triliun. Di Direktorat Jenderal Perumahan. PR. Di bagian PR-nya. Jadi di Kementerian Perumahan, tadinya di PUPR-nya itu dia menjadi di Direktorat Jenderal. Anggaran Direktorat Jenderal Perumahan itu adalah 4,5 triliun. Termasuk rumah subsidi tuh buat orang-orang miskin. Masuk ke situ. Nah, tetapi untuk konstruksinya itu tidak masuk ke situ ternyata. Itu masuk ke Direktorat Jenderal yang lain. Nah, jadi inilah yang kemudian membuat nantinya kementerian-kementerian ini butuh waktu untuk bisa menyesuaikan antara program dan dukungan manajemennya. Betul. Nah, kementerian berikutnya adalah Kementerian Desa dan Transmigrasi. Ini gede nih San anggarannya. Anggarannya 2,3 triliun. Nah, tetapi untuk anggaran transmigrasinya ini kecil banget. Ini kalau nggak salah hanya sekitar 90-an miliar. Nah, ini yang kasihan Bang. Sama dana kampanye Pilpres kalah itu. Ini kalau mau dipisah, kalau Direktorat Jenderal Transmigrasinya, ini gue rasa Bang Iftithah Sulaiman tuh harus kembali mengeluarkan jurus-jurus kavalerinya itu untuk military way-nya untuk minta anggaran ke kementerian lain gitu. Lalu Menparekraf. Nah, Menparekraf ini dibagi dua nih San. 1,7 triliun saja anggarannya. Nah, uniknya kalau di Menparekraf itu tidak dipisahkan antara anggaran pariwisata dan anggaran ekrafnya. Karena di periode lalu, di periode 1 tahun Wisnu Tama dan Sandiaga Uno, di semua unsur pariwisata ada unsur ekrafnya. Semua program kepariwisataan itu menempel ekonomi kreatifnya gitu. Sehingga bagian ya dari betul. Itu ya. Sehingga tidak ada direktorat apa istilahnya kedeputian ya. Kedeputian ekraf itu tidak ada. Ada, tetapi anggarannya itu juga secara program dia menyebar juga ke kedeputian lain. Sehingga 1,7 ini blend in nih. Nah, jadi kalau yang blend in seperti ini kayak Kementerian Koperasi dan UMKM tadi, itu akan lebih sulit untuk dipisahnya, untuk mendedahnya, mencacahnya lagi itu akan lebih sulit. Lalu ada Mendikbud. Mendikbud itu 83,1 triliun, itu dipecah 3. Ada Dikti, ada Dasmen, Dasar Pendidikan Dasar Menengah, dan ada Kebudayaan. Nah, yang paling besar itu adanya di Dasmen. Kemudian Dikti itu 28,2 triliun. Lalu Kebudayaan, nah ini Bang Fadlizon nih. Anggarannya itu 2,3 triliun. Itu dari Dirjen Kebudayaan dulu kan? Hilmar Farid. Pak Hilmar Farid. Itu udah hanya dari Direktorat Jenderal itu ditarik menjadi menteri dan anggarannya 2,3. Nah, 2,3 triliun Menteri Kebudayaan yang berasal dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, anggarannya lebih besar daripada Menteri Hak Asasi Manusia. Tapi ini kan jadi kemudian kayak gini ya. Ya itu tadi kalau pertanyaan gue gitu. Kalau HAM itu kan tujuan bersenang Kementerian HAM misalkan bisa memberikan pengadilan HAM ad hoc, penindakan gitu. Nah, ketika tidak ada juga jadi pertanyaan, terus ngapain? Gitu kan. Betul. Makanya anggarannya kecil karena memang tugasnya nggak banyak gitu loh. Cuman kemudian kayak apa ya bahasa gue itu rekonsiliasi, proses rekonsiliasi yang pada praktiknya itu ya kayak memberikan insentif aja, santunan dan lain-lain. Betul. Gitu kan. Selain ya penguatan, tapi tidak ada tindakan langsung. Nah, tapi yang menarik itu adalah sebenarnya kayak di Kementerian Koperasi tadi dan UMKM. Kalau menurut ini kan anggarannya kecil ya. Kalau kurang dari 1T. Kurang dari 1T. Kalau Pak Prabowo itu memang pengen meleverage ekonomi kita sampai 8%.
kalau menurut gua sih itu patut ditambah nih anggaran di kementerian itu. Kenapa? Karena 95% tenaga kerja kita, tenaga kerja domestik itu diserap oleh UMKM. Betul. Nah, yang menarik adalah kaitannya dengan program makan bergizi gratisnya beliau. Tapi sebelum ke sana, ini yang menarik juga adalah anggaran badan yang diangkat menjadi kementerian. Ini Mas Wihaji, ini sangat bersyukur karena BKKBN itu anggarannya gede banget. Gede banget ya? Sebagai badan, dia anggarannya menyentuh 4,4 triliun. Oh nah, iya. Jadi bagi Menteri Pembangunan Keluarga, nah, dia hanya tinggal berubah status saja tuh. Nah, yang challenging juga adalah kementeriannya Mas Karding. Nah, BP2MI. BP2MI berubah menjadi kementerian karena anggaran BP2MI sebelumnya adalah 494,6 miliar saja. Jadi dia ditingkatkan menjadi menteri, menjadi kementerian, maka tentu ada konsekuensi logis berupa penambahan anggaran seharusnya ya. Nah, yang berikutnya adalah Menko-Menko nih kan. Nah, Menko-Menko ini yang sebelumnya ada 4, rata-rata anggarannya itu 200 miliaran setahun. Yang banyak itu 450 miliar itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, lalu di Pak Prabowo ini kan nambah 3 Menko nih. Iya. Nah, jadi kalau rata-rata katakanlah hampir 200 miliaran gitu ya, berarti ya kita tahu sendiri berapa anggaran yang dibutuhkan untuk mensupport pekerjaan Pak Menko Muhaimin, Pak Menko Yusril, dan Pak Menko AHY. Tapi kalau Pak Menko Yusril adalah Pak Menko Yusril itu dihitung baru. Oh, ada 4 Pak jadi sebenarnya Pak yang baru. Oh, baru di nomenklatur. Menko Pangan. Oh iya, yang dijabat oleh Ketua Umum PAN. Ketua Umum PAN, betul. Jadi Menko Pangan. Menko Pangan. Ada pannya. Pangan. Nah, ini menarik San karena banyak juga pertanyaan di luar sana ya. Kok bagaimana nih nanti apakah Pak Prabowo bisa mengalokasikan anggaran baru untuk kementerian-kementerian baru ini? Jawabannya adalah bisa. Karena di dalam undang-undang APBN kita yang terakhir ditandatangani oleh Pak Jokowi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 tentang APBN, ada pasal yang menyatakan, ini gue kutip ya, pasal 20, ayat 1 huruf M, disebutkan bahwa perubahan anggaran belanja negara. Namanya tahu Mulyono. Waduh, kok bisa persis ya? Ini bisa ditampilkan nanti ini kita serius nih, nggak bercanda. Ini benar-benar huruf M. Bahwa pergeseran anggaran antar program dalam rangka penyelesaian restrukturisasi kementerian atau lembaga itu bisa dilakukan. Jadi Pak Prabowo memiliki ruang yang cukup untuk bisa menyesuaikan lah nanti. Nah, problemnya adalah pada penyesuaian angka-angka. Itu tadi Bang Iftitah harus mengeluarkan jurus-jurus kavaleri ya untuk bisa menegosiasi anggaran dengan kementerian lain. Sama yang menarik yang perlu juga disampaikan, nanti mungkin juga bisa disampaikan ya di layar, bahwa Badan Gizi Nasional sesuai komitmen Pak Prabowo, anggarannya itu sudah resmi ada. Kita pernah diskusi di sini bahwa anggaran 71 triliun itu di buku 3 APBN itu masih masuk ke kotak kuning. Tapi di dalam undang-undang ternyata sudah ditandatangan oleh Pak Jokowi, ya, Badan Gizi Nasional yang akan melaksanakan program makan bergizi gratis bagi sekolah dan ibu hamil ya. Itu sebesar 71 triliun dan jumlahnya itu bulat, San. Jumlahnya bulat dari semua mata anggaran kementerian lembaga yang jumlahnya bulat 71,000,000 itu adalah Badan Gizi Nasional. Karena inilah bentuk dari kebijakan politik ya, kebijakan politik yang belum dihitung secara pasti, belum dihitung secara betul-betul akurat dalam konteks teknisnya, sehingga kalau kita lihat anggaran-anggaran kementerian lembaga yang lain itu tidak ada yang bulat. Nah, satu-satunya yang bulat itu adalah Badan Gizi Nasional karena inilah bentuk dari keputusan politik presiden. Betul. Nah, dan di dalam mata anggaran itu bisa kita lihat itu belum ada angkanya. Jadi baru XXX. Triple X. Yang itu bisa jadi apa aja tuh berarti itu kan? Bisa, ya artinya belum bisa dilaksanakan. Sudah ada di ruang APBN-nya. Jadi meskipun di buku 3 kita tidak melihat, tapi ternyata di undang-undang yang baru saja disahkan
oleh Presiden Jokowi itu disahkan pada tanggal 17 Oktober. Jadi hanya beberapa hari sebelum beliau mundur, kok mundur? Aduh, salah nih. Sebelum beliau lengser, sebelum beliau berhenti secara konstitusional sesuai dengan waktunya. Ya. Ini self censored ini. ini ketakutan periode 10 tahun. Apakah akan berlanjut 5 tahun lagi? Berlanjut begitu? Semoga tidak lah ya. Gak usah lah begitu. Ya, soalnya kita ntar jangan sampai ada kartu baru lagi, Pak. Kartu Indonesia Sabar. Janganlah ya. Oke, jadi gitu San. Itulah yang perlu kita koreksi. Tapi yang pasti sih kalau dari catatan-catatan itu memang membuat kementerian-kementerian baru dan kementerian dipecah. Ini publik sangat menunggu sih. Yes. Bagaimana kemudian politik anggarannya agar mereka bisa bekerja dengan baik. Ya. Dan tentu saja seharusnya dirasionalisasikan. Jangan sembunyi-sembunyi. Betul. Biar publik tahu dan terbuka, terinformasikan. Kalau nggak terbuka ya kita koreksi lagi. Correct us if we are wrong. Thank you.